Hey Sobat Olahraga, selamat datang di channel sport ini. Sebelum lanjut, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Dilema M. Rahmat, pilih PSIS, Barito Putra, atau pulang ke PSM. Bursa transfer sepak bola Indonesia menjelang musim 2026-2027 menyajikan drama yang tidak biasa. Di saat perhatian publik kerap tertuju pada perburuan pemain asing berlabel bintang atau talenta muda berharga selangit, nama Muhammad Rahmat justru mencuat sebagai protagonis utama. Setelah 6 musim yang syarat trofi dan dedikasi bersama Bali United, penyerang sayap berjuluk The Flash ini resmi menyandang status bebas transfer. Di usianya yang telah menginjak 38 tahun, Rahmat justru berada di persimpangan jalan karier yang krusial. 3 kekuatan besar sepak bola tanah air kini berdiri di hadapannya, menyodorkan cetak biru masa depan yang sama-sama menggoda. Rahmat kini menghadapi dilema terbesar di penghujung kariernya, memilih proyek kebangkitan bersama PSIS Semarang, jaminan tempat utama di Barito Putra, atau menutup lembaran cerita secara romantis dengan pulang ke PSM Makassar. Daya tarik pertama datang dari Jawa Tengah. PSIS Semarang yang sedang menyusun mega proyek untuk kembali ke kasta tertinggi Super League melihat Rahmat sebagai figur sempurna. Di bawah komando pelatih berpengalaman Widodo Cahyono Putro WCP, Mahesa Jenar tidak main-main dalam membangun skuad. Rumor merapatnya nama-nama beken seperti Syahrian Abimanyu menjadi bukti ambisi besar mereka. Bagi Rahmat, PSIS menawarkan tantangan taktis yang sangat menarik. Kesesuaian gaya main WCP adalah pengagum winger dengan determinasi tinggi, kecepatan, dan disiplin transisi karakteristik yang sudah menjadi makanan sehari-hari Rahmat. Peran mentor skuad di Semarang, Rahmat tidak hanya dibebani mencetak gol, tetapi juga diproyeksikan menjadi mentor bagi barisan penyerang muda PSIS yang haus pengalaman. Jika PSIS menawarkan tekanan tinggi dengan proyek bertabur bintang, Barito Putra datang dengan proposal yang lebih membumi namun sangat menjanjikan stabilitas. Berdasarkan rumor yang ditiupkan akun Transfermarkt Indonesia di platform X, Laskar Antasari bahkan disebut sebagai klub yang paling intens mendekati sang pemain. Tekanan yang terukur bermain di kompetisi Liga 2 bersama. Barito memberikan atmosfer yang sedikit lebih tenang bagi pemain seusianya untuk tetap tampil kompetitif tanpa harus kehabisan bensin. Di antara gemuruh taktik dan angka-angka kontrak, ada satu bisikan yang paling sulit untuk diabaikan oleh seorang pesepak bola, panggilan dari rumah. Nama PSM Makassar selalu muncul ke permukaan setiap kali Rahmat berstatus tanpa klub. Sebelum berkelana ke Bali, Rahmat adalah pahlawan publik Matoangin. Ia menghabiskan sebagian besar masa mudanya berbaju juku eja, melewati masa-masa sulit hingga kejayaan klub. Menutup karier dengan indah, kembali ke PSM akan menjadi plot twist paling emosional. Ini adalah kesempatan langka bagi Rahmat untuk menyudahi karier profesionalnya di tempat di mana semuanya dimulai. Di hadapan supporter yang membesarkan namanya, sentuhan magis dari bangku cadangan di bawah atmosfer Liga 1 yang ketat, PSM bisa memanfaatkan Rahmat sebagai super sub abadi. Peran yang sukses ia jalankan dengan torehan 27 gol dan 10 assist selama di Bali United. Muhammad Rahmat kini tidak sedang memilih klub hanya berdasarkan nilai kontrak. Di usia 38 tahun, setiap keputusan adalah tentang warisan legasi yang ingin ia tinggalkan di panggung sepak bola nasional. Apakah ia akan memilih PSIS untuk membuktikan bahwa taringnya belum habis di bawah asuhan WCP? Apakah ia memilih Barito Putra demi kenyamanan taktis dan peran sentral di lapangan? Atau akankah ia menyerah pada takdir romantis untuk pulang ke PSM Makassar dan pensiun sebagai legenda lokal yang kembali? Satu hal yang pasti, kemanapun The Flash memilih untuk melangkah, klub tersebut akan mendapatkan keuntungan besar. Bukan hanya kecepatan yang tersisa di kakinya, melainkan mentalitas seorang juara sejati. Setelah 6 musim yang syarat emosi dan prestasi bersama Bali United, penyerang sayap yang akrab disapa The Flash ini resmi menyandang status tanpa klub. Keputusan Serdadu Tridatu untuk tidak memperpanjang kontrak sang pemain seketika memicu efek domino di pasar transfer. Menginjak usia 38 tahun, Rahmat membuktikan bahwa umur hanyalah deretan angka. Ia justru menjadi komoditas panas yang diperebutkan oleh 2 klub besar yang sedang terluka, PSIS Semarang dan Barito Putra. Menolak habis statistik impresif sang super sub abadi. Banyak yang mempertanyakan mengapa pemain berusia hampir kepala 4 masih menjadi rebutan. Jawabannya ada pada profesionalisme,
dan konsistensi. Selama 6 musim berseragam Bali United, Rahmat bukan sekadar pelengkap bangku cadangan. Catatan emas M. Rahmat di Bali United, penampilan 147 pertandingan semua kompetisi. Gol, 27 gol. Assist, 10. Assists, lebih dari sekadar angka. Rahmat adalah senjata rahasia Super Sub yang kerap memecah kebuntuan di menit-menit krusial. Perpisahan dengan Bali United murni didasari oleh kebutuhan regenerasi klub, bukan karena penurunan performa yang drastis. Mentalitas juara yang ia bawa dari era keemasan PSM Makassar dan Bali United, inilah yang membuat nilainya tetap meroket. Rumor paling santer bertiup dari tanah Kalimantan. Berdasarkan laporan dari akun Transfermarkt Indonesia di platform X, Laskar Antasari disebut-sebut berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangan Rahmat. Bagi Barito Putra, mendatangkan M. Rahmat adalah sebuah pernyataan tegas. Setelah takdir pahit terdegradasi ke Liga 2, mereka butuh ikon baru untuk memimpin proyek kebangkitan kembali ke kasta tertinggi Super League. Keuntungan bagi Barito, kehadiran Rahmat akan memberikan suntikan mentalitas pemenang di ruang ganti yang mungkin sedang lesu pasca degradasi. Keuntungan bagi Rahmat, bermain di Liga 2 menawarkan tekanan publik yang relatif lebih rendah, sekaligus memberikan jaminan menit bermain reguler di masa-masa senja kariernya. Namun, Barito Putra tidak bisa melenggang kangkung. PSIS Semarang, sang raksasa Jawa Tengah yang juga sedang membangun ulang kekuatannya di Liga 2 bersama pelatih legendaris Widodo Cahyono Putro WCP, siap membajak jalur transfer ini. PSIS tidak main-main dalam menatap musim depan. Rumor kedatangan gelandang kelas mapan seperti Syahrian Abimanyu menunjukkan bahwa manajemen Mahesa Jenar ingin membangun skuad super tim di Liga Kedua. Dalam skema ini, M. Rahmat adalah kepingan taktik yang sempurna. Di tengah pusaran taktik PSIS dan ambisi Barito Putra, ada satu bayang-bayang yang tidak bisa diabaikan begitu saja. PSM Makassar, sebagai putra daerah dan mantan ikon pasukan Ramang, rumor kepulangan Rahmat ke Sulawesi Selatan selalu menjadi cerita romantis yang dinantikan supporter. Bisikan untuk pulang ke rumah dan menyudahi karier sepak bola di tempat ia dibesarkan, bisa saja menjadi plot twist yang merusak rencana matang PSIS maupun Barito. Kini, bola panas ada di kaki Muhammad Rahmat. Apakah ia akan memilih kenyamanan dan proyek ambisius Barito Putra bereuni dengan visi modern WCP di PSIS Semarang, atau justru memilih menutup lembaran kariernya dengan romantis di PSM Makassar? Satu yang pasti, siapapun yang mendapatkan tanda tangannya, mereka tidak hanya membeli pemain, tetapi juga membeli jaminan kualitas dan mentalitas seorang juara. Demikian informasi di episode kali ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Sebelum mengakhiri channel ini, jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Dan pastikan sudah subscribe ke channel Sport ini supaya nggak ketinggalan update berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sportivitas.